Selamat siang, Pak Imam. Selamat siang, Bu Olin. Iya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Bu Olin. Ya, syukurlah kalau begitu ya. Hmm, bolehkah saya duduk, Pak Imam? Silakan, silakan Bu. Silakan masuk Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, jadi begini ya Pak Imam, tadi kan kebetulan waktu saya jalan, saya lewat depan kelas Pak Imam, saya lihat itu Pak Imam tuh diem, kebanyakan diem, tidak seperti biasanya, begitu kan? Nah, Iya. siapa tahu tuh Pak kan ada yang bisa saya bantu, ada yang Bapak mungkin mau bicarakan kepada saya, ada yang Bapak mau bicarakan atau mau ceritakan kepada saya, boleh. Oh iya Bu. Jadi sebenarnya ini saya ada masalah. Hmm, Ah, ah. Ya biasa Bu. Sebagai seorang guru, ada saja dinamikanya dalam sehari-hari. Baik di kelas maupun yang utama terhadap diri saya sebagai guru. Jadi hari ini mood saya memang kurang bagus, Bu. oh, Kurang bagus, iya, karena itu mungkin kesejahteraan batin dalam mengajar. mhm, Nah, tadi saya ada sedikit masalah ketika di kelas, kemudian mhm. di luar kelas juga seperti itu, dan ini sudah terjadi di akhir-akhir ini sering sekali yang saya rasakan seperti itu. Jadi apa namanya, mood saya ini nggak stabil ketika mengajar. Jadi profesionalisme itu kurang Bu, nggak maksimal. Seperti itu Bolin. Jadi itu yang ingin saya Oh, ceritakan hari ini. Iya. oh, jadi begitu. Rupanya tadi Iya. Bapak tuh lebih banyak diem karena moodnya lagi kurang baik begitu Pak ya. Betul, betul, betul. Moodnya naik turun. Moodnya naik turun. Nah, kalau Iya. begitu Pak, dari percakapan kita saat ini, Bapak, apa yang Bapak ingin dapatkan? Ya Bu, makanya saya memilih berdiam diri, supaya Mhm. saya coba refleksi, saya coba merenung. Nah, alhamdulillah ibu lihat saya, jadi ya sekalian saya salurkanlah cerita sama ibu juga kan, supaya lebih Oh iya. plong, supaya lebih terbuka lagi saya kepada teman-teman, teman guru khususnya sama ibu. Jadi Mhm. dengan cerita seperti ini mungkin saya bisa mengeluarkan unek-unek saya, kemudian saya bisa mengatur lagi strategi seperti apa Mhm. kemudian mengolah ya sosial hubungan emosi itu ke anak-anak supaya terlihat lebih lebih wise lah di kelas, lebih profesional lah dalam mengajar. Mungkin Mhm. berdasarkan yang saya rasakan Bu ya, mungkin Iya. pengelolaan stres kali Bu, kesejahteraan batin itu yang tidak ada. Jadi saya Mmm. harus pandai mengelola mengolah sosial emosional saya. Itu kali Bu, Mhm. dengan cara satu-satunya yang saya lakukan ini merenung, mungkin nanti masih ada strategi lain yang bisa saya lakukan, misalkan hmm, ya berdoa, mungkin bantuan dari yang Maha Kuasa ketika sebelum masuk kelas, ketika berangkat dari rumah, Mhm. kemudian sholat dan segala macam, mungkin itu bisa membantu juga, karena memang untuk mengontrol manajemen emosi ini, mood ini ya kan Bu, itu Mhm. sulit sekali, sulit sekali. Manusiawi ya Bu ya, Iya, betul sebagai seorang guru manusiawi, ya. Pak. Nah, kalau Seperti itu Bu Olin. kalau tadi kan ini ya, kalau bicara tentang mood ini kan Pak, berarti itu berhubungan dengan perasaan ya Pak, berhubungan Benar dengan sekali. perasaan yang kita rasakan. Tadi Pak Iya. Imam juga sudah menjelaskan bahwa, Pak Imam saat ini sedang berupaya untuk bagaimana Pak Imam mengontrol diri, terutama mengontrol atau mengontrol perasaan, ya, yang dirasakan pada saat ini, sehingga anak-anak bisa merasakan dampaknya begitu di dalam kelas. Nah, kalau misalnya, terkait apa yang Pak Imam ceritakan tadi ya, Iya.
supaya kita bisa apa, mengajar dengan baik atau anak-anak merasakan dampak baiklah dari mood kita yang baik di dalam kelas itu. Menurut Pak Imam, ada di level berapa sih mengontrol emosi yang baik itu ada di level berapa? Atau mengontrol mood yang baik Iya. itu ada di level berapa menurut Pak Imam? Baik Bu, kalau boleh saya skalakan dari level berapa, mungkin saat ini saya moodnya terdegradasi ada di level 5 yang saya rasakan Hmm, ini. Iya, masih sangat minim sekali. Akhir-akhir ini Bu, akhir-akhir ini. Karena akhir ini. tidak semua situasi juga saya seperti ini. Akhir-akhir ini aja. Nah, seperti itu Bu. Oh, Ya sekitar 1 bulan terakhir mungkin mhm. itu yang saya rasakan. Jadi agak-agak itu agak turun manajemen Oke, apa baik. namanya, iya, Mhm. mengelola Oke, emosi baik. saya agak turun. Kalau di situasi lain sebelum-sebelumnya agak lumayan semangat, bahkan saya Mhm, maksimal sekali ketika mengajar mhm. dan itu bertahan lama. Nah, entah kenapa Mmm, di sekitar 1 bulan terakhir ini itu menurun itu, moodnya naik mhm. turun. Seperti itu, Bu. Nah, kalau misalkan supaya, apa, mood-nya Bapak itu bisa ada di atas 5 kan, kan selama ini akhir-akhir ini kan kira-kira maaf, Iya. selama ini kan 5 ya, berarti supaya dia baik ada di atas 5. Apa sih yang bisa dilakukan Pak Imam supaya mood-nya itu kalau kita kasih angka itu bisa ada di atas 5 begitu. Apa yang bisa dilakukan Pak Imam kira-kira? Iya. Mungkin ya Bolin, Mhm, lagi-lagi ini masalah perasaan kan. mhm. Kalau berdasarkan obrolan kita, percakapan kita yang saya jumpai, memang sasarannya adalah hati dan perasaan. Saya rasa bagaimana saya bisa mengelola dengan baik. Jadi misal perasaan ini kan ini ada beberapa faktor, tidak hanya dari dalam, artinya tidak secara internal, ada juga pengaruh dari eksternal, misalkan kondisi Iya, keluarga, mhm, kondisi anak, ya kan, atau suasana yang dari rumah yang terbawa mungkin, atau suasana dari lingkungan luar sekolah juga yang terbawa. Nah itu sebisa mungkin saya harus minimalisir, saya harus pisah ketika saya di sekolah, maka pikiran-pikiran liar, perasaan-perasaan liar itu saya harus kesampingkan dulu. Mungkin itu mhm. strategi saya. Ketika kita diskusi ini Bu, itu yang saya dapatkan sih rencananya seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak Imam. Berarti Pak Imam ini dari cerita Pak Imam tadi, berarti Pak Imam kan sudah punya rencana rencana yang akan dilakukan ke depannya ya, seperti Iya apa. Bu. Nah, menurut Pak Imam, mana sih apa hal yang paling memungkinkan untuk Pak Imam lakukan lebih dulu? Oh, yang lebih dulu dan secepatnya harus dilakukan Bu ya, karena Iya, dalam waktu dekat. nggak mungkin ini kita biarkan semakin, kalau kasarnya yang membusuk lah, supaya kita biarkan menjadi tidak baik dan kita usahakan supaya apa namanya baik. Mungkin saya harus mengelola kesejahteraan batin saya itu, jadi batinnya anak-anak juga tercukupi ketika di kelas, karena mengajarkan Mhm, ini Bu bukan hanya persoalan transfer knowledge, ya kan, tapi ada batin yang eh, kita komunikasikan kepada anak-anak. Jadi kalau rencananya Boleh dalam waktu dekat mungkin kapan ya? Kira-kira bat kapan? iya, batin itu kemudian waktunya Mhm. secepatnya ya. Nanti kan saya ada jam terakhir nih. Oh Ya iya. kan? Ada jam terakhir, ada di kelas 7 8 itu 2 jam pelajaran. Nanti saya masuk di sana. Nah, ini sudah mulai rileks ini saya. Setelah cerita sama Ibu, Oh iya, mulai syukurlah tenang. kalau Ya, begitu. nanti coba-coba saya terapkan Bu di jam terakhir. Iya kan? Seperti itu. Apa yang Pak Imam ini Pak dapatkan dari diskusi kita hari ini? Itu rileks tadi itu ya? Iya, Bapak rileks mulai betul. merasakan Iya, rileks ya? betul, betul, betul.
Tadi kan hanya diam itu, coba refleksi. Heeh. Nah, ketika ketemu Ibu Olin, kita bercakap-cakap, saya mulai mendapatkan petunjuk secara tidak langsung. Saya mulai dapat petunjuk. Nah, itu nanti yang saya upayakan di jam terakhir, Bu, rencana seperti itu. Mudah-mudahan yang kuasa bantu saya sebagai guru yang Oke, baik. amin. Seperti itu, Bu. Iya. Amin. Baik Pak Imam, kayaknya anu deh, saya ini penasaran juga tuh nanti ya, kalau bisa nanti jika ada waktu senggang, saya ingin bercerita lagi dengan Pak Imam. Saya mau Oh, mendengar iya. kelanjutan, iya, setelah eh, Pak Imam berhasil mengelola emosinya, bagaimana dampaknya kepada anak-anak. Saya ingin mendengar cerita itu. Mungkin di waktu Oh, senggang nanti kita akan bercerita lagi ya. baik, Bu, dengan senang hati, Bu Olin. Terima kasih, Bu, ya, sudah Ya, menemani. terima kasih. Ya, Terima kasih juga Pak Imam. Selamat siang. selamat siang, Bu.